Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman kita akan membahas terkait dengan trading. Nah, pada video sebelumnya yang di part kedua kalau nggak salah itu kemarin saya sudah ngasih di komentar bahwa kira-kira next kita akan bahas apa. Dan banyak sekali teman-teman yang request, Bang, coba bikin trading itu di Binance gitu ya kan. Nah, sebenarnya bukan saya nggak mau teman-teman, tapi sekali lagi saya masih agak skeptis yang dimana kalau di Binance itu timnya atau marketing atau anything lah itu belum ada yang saya kenal. Nah, kalau misal di OKX ini kan timnya banyak yang saya kenal, sehingga kalau misalkan terjadi sesuatu teman-teman bisa report ke saya dan saya bisa lanjutkan ke tim. Itulah alasannya kenapa saya lebih banyak memberikan tutorial itu di OKX. Itu teman-teman ya. Nah, kita langsung saja teman-teman. Di sini untuk fitur-fiturnya itu sudah kita bahas di part pertama. Jadi kalau teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini silahkan tonton dulu di part 1 dan part 2-nya. Nah, karena di sana kita sudah membahas terkait dengan kegunaan dari fitur masing-masing yang ada di OKX ini. Kemarin teman-teman itu saya sudah share untuk kita open posisi di area supportnya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu di sekitar area ini, itu kemarin saya sudah melakukan open posisi buy dan itu sudah profit sekitar $300. Nah, biar agak detail penjelasannya teman-teman, di sini kita ubah juga pengaturannya ya. Kita klik di sini, klik 2 kali, terus kemudian di sini ada setting. Kita bikin yang landscape ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menganalisa secara detail. Nah, kebetulan juga teman-teman di sini saya kemarin sudah open posisi lagi di tone ya. Sekali lagi kenapa saya trading di tone, karena ini adalah salah satu koin yang sering saya transaksikan. Jadi ibaratnya seluk-beluknya itu sudah saya paham. Walaupun mungkin secara rate atau pergerakan market itu nggak setinggi-tinggi dibanding dengan koin-koin lain. Tapi paling tidak di sini sudah paham kapan saya harus open posisi buy, kapan saya harus open posisi sell, itu saya paham. Dan nanti saya share ke teman-teman semua secara pelan-pelan. Nah, yang pertama teman-teman, untuk kemarin itu saya open posisi buy, kita bawa dulu ke 4 jam itu di area sini teman-teman ya. Terus kemudian benar teman-teman dia sudah menembus untuk area resisten pertamanya, terus kemudian terjadi break ya. Nih area breaknya, makanya di situ saya close open posisinya. Nah, terus kemudian dia sempat turun lagi. Nah, di sini saya open posisi buy lagi sini dan sekarang lagi running. Tadi malam itu sudah tembus sekitar $200, tapi nggak saya close. Kenapa? Karena saya pengen memberikan konten ini ke teman-teman semua. Jadi intinya saya pengen ini jadikan konten. Karena kalau misalkan teman-teman sudah berada di area profit seperti ini kan sudah profit sekitar $150. Tapi teman-teman itu pengen nahan lagi, atau menurut teman-teman secara analisa itu masih kuat naik gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan analisa kita salah, yang ada marketnya malah turun. Nah, di sini ada istilahnya trailing stop. Nah, di sini saya sudah pasang trailing stop. Jadi walaupun nanti dia marketnya turun, dia secara otomatis close, kita tetap untung. Itu namanya trailing stop. Nah, di sini saya sudah pasang trailing stop itu sekitar di area profit saya itu sekitar $97. Nah, gimana cara buatnya teman-teman? Nanti kita akan praktek. Sekarang kita bahas dulu gimana sih cara kita baca market. Gimana sih cara kita nandai support? Nah, kita coba dia perkecil kayak gini teman-teman. Kita akan geser ke belakang. Anggaplah area open posisi saya itu di area support. Ini berarti kan yang garis hijau ini teman-teman ini kan. Nah, kenapa saya open posisi buy? Karena dia sudah menyentuh area support yang ini teman-teman. Jadi sederhananya teknik trading saya, misalkan di sini teman-teman pola marketnya naik, turun, naik, turun, naik, misalnya itu teman-teman ya, terus kemudian turun lagi. Nah, biasanya ini yang disebut dengan support, 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 resisten, resisten, resisten. Begitu harga itu nyentuh support pertama itu biasanya langsung open posisi buy. Oke, nah saya pasang stop lossnya di bawah. Gitu. Kalau misalkan loss gimana? Ya udah nggak masalah teman-teman. Intinya metode atau strategi yang saya pakai itu cuman support dan resisten. Dan menurutku ini paling gampang teman-teman bisa praktek langsung. Nah, terus kemudian dia turun lagi teman-teman. Oh ya, di sini dia nyentuh area support kedua, saya buy lagi. Oke, yang penting teman-teman setiap open posisi itu pasang stop loss. Oh, ternyata kita loss lagi, dia turun lagi ke support yang ketiga, kita buy lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan dia nyentuh, dia naik nih, misalkan kita bikin lagi polanya seperti ini. Oke, nah dia misalkan ini resistennya dia naik, misal teman-teman ya nyentuh area resisten, oh saya open posisi sell.
Oke, dia turun kita profit, kalau misalkan naik berarti kita loss. Nah, itu alasannya di video kemarin di sini saya open posisi buy karena dia sudah menyentuh area support. Kalau misalkan digeser ke kiri itu area support, saya sudah profit sekitar $300. Terus kemudian dia turun lagi, teman-teman ya kan. Di sini dia naik, ngebreak, terus kemudian turun lagi, nyentuh area support yang tadi saya sudah tunjukkan. Nah, itu saya buy lagi dan sekarang sudah profit sekitar hampir $160. Nah, gitu caranya teman-teman ya. Bang, pernah loss enggak? Kalau teman-teman jeli atau teman perhatikan, kalau nggak salah itu di part 1 itu saya pernah loss karena di situ saya open posisi, stop lossnya itu sekitar 102 dan itu saya loss. Yang dimana kalau kita lihat di sini, di area sini saya open posisi. Kalau kita bikin di bagian daily ya, kita bikin more di bagian dailynya. Nah, saya pernah open posisi itu di area sini teman-teman. Ini ya. Di area sini saya open posisi buy waktu itu dan candle merah ini dia bikin turun kan, terus kemudian stop loss saya kena dan saya loss sekitar 102. Tapi nggak masalah teman-teman. Begitu dia turun lagi di sini saya hajar lagi buy, saya profit $300. Terus kemudian kemarin ini juga dia turun, yang merah ini turun, terus kemudian saya buy lagi dan sekarang sudah profit sekitar segini teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum memahami candle ini, jadi apa sih maksudnya dari setiap waktu ini? Jadi ini maksudnya misalkan kita klik 15 menit, maka satu candle ini teman-teman itu durasinya 15 menit. Setiap nanti 15 menit nanti ini akan berubah jadi candle baru. Setiap 15 menit akan berubah jadi candle baru. Nah, kalau misalkan kita pakai 30 menit berarti artinya satu candle ini itu durasinya 30 menit. Setelah 30 menit nanti dia akan bikin candle baru lagi. Nah, begitu juga seterusnya 1 jam, 2 jam, 4 jam. Nah, saya kebanyakan yang saya sering pakai itu adalah yang ukurannya 4 jam teman-teman ya. Jadi itu menurutku analisa yang lebih tepat dipakai gitu. Saya pakai minimal itu 1 jam. Jadi lebih clean ketika saya melakukan analisa. Terus kemudian kemarin ada juga yang nanya, Bang, kalau misalkan kita close posisi ini, apakah kita perlu sell dan sebagainya? Itu nggak perlu teman-teman. Kalau misalkan ini di close, maka nanti saldo ini atau profit ini akan masuk otomatis ke wallet kita atau otomatis nanti akan menjadi saldo kita. Jadi teman-teman nggak perlu proses-proses yang lain lagi ya. Terus kemudian ada juga yang nanya, Bang, bagaimana cara penarikannya? Kalau cara penarikan silakan tonton aja di video-video kita yang sebelumnya tentang OKX. Itu sering sekali saya bikin tutorial bagaimana cara penarikan, bahkan cara depositnya juga. Cara deposit dari exchange lokal ke OKX, terus kemudian dari exchange lokal ke bank lokal itu udah sering teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman sesuai dengan yang saya ucapkan tadi bahwa bagaimana sih cara kita bikin trailing stop ya. Misalkan kayak gini saya sudah profit sekitar $161, terus kemudian saya belum pengen close posisi teman-teman. Tapi saya khawatir gimana kalau misalkan dia naik nanti terus kemudian dia turun. Nah, jadi profit yang sudah saya dapat ini malah hilang. Nah, caranya teman-teman kita bikin trading stop. Nah, ini saya hapus dulu biar teman-teman nanti bisa praktek langsung. Jadi kalau trailing stop itu berarti kita pasang stop loss itu di atas open posisi kita. Kalau misalkan stop loss murni berarti kita pasang stop loss itu di bawah open posisi kita. Bedanya kalau misalkan kita pasang di bawah berarti itu saldo kita loss. Tapi kalau misalkan kita pasang di atas berarti itu batas profit kita ketika misalkan market itu berbalik atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, semisal teman-teman di sini kita pengen pasang trailing stop itu di area sini teman-teman ya. Misalkan kalau kita klik sini berarti harganya sekitar 5272. Teman-teman bisa perhatikan ini harganya. Terus kemudian kita klik di sini, kita klik yang stop loss. Berarti kita ubah di sini jadi 5272. Terus kemudian kita klik konfirmasi. Nah, maka secara otomatis teman-teman di sini ada trailing stop yang sudah dipasang. Nah, kegunaannya kalau misalkan nanti harga ini turun menyentuh area ini, maka secara otomatis posisi kita akan tertutup dan kita tetap profit walaupun stop loss kita itu tersentuh teman-teman. Jadi nanti profit kita itu sekitar $110. Nah, misalkan saya mau pasang take profitnya itu di area sini misalkan teman-teman exit. Nah, sekitar 5,370. Nah, jadi biar ada pilihan teman-teman kalau misalkan antara stop loss saya yang kena atau take profit saya yang kena gitu teman-teman. Kita bikin aja di 540 teman-teman ya. Coba kita klik TP, terus kemudian sini kita buat TP limit 5,4. Udah teman-teman, terus kemudian kita klik konfirmasi.
Jadi di sini polanya kalau misalkan dia nyentuh TP kita akan profit lebih banyak. Kalau misalkan dia nyentuh stop loss kita profitnya sedikit tapi tetap profit, teman-teman. Ya, itulah kegunaannya terkait dengan trading stop. Nah, terus kemudian pertanyaannya bagaimana kalau misalkan teman-teman yang belum bisa beranalisa tapi pengen coba-coba trading. Nah, ini teman-teman bisa klik yang di pojok kiri atas ini. Terus kemudian di sini ada copy trading, kita cari ini teman-teman. Ini copy trading nih ya. Kita klik kayak gini. Nah, nanti di sini orang-orang atau trader-trader dunia, teman-teman yang sudah punya track record kayak gini, misalkan dia sudah profit dalam 1 tahun itu sekitar 74%. Atau kalau didolarkan sekitar 12.000 dolar. Terus kemudian ada juga yang 4.000, ada yang 134.000. Nanti ini bahkan sekitar 95% itu profitnya. Nah, teman-teman ini bisa ikuti dengan cara misalkan kita klik ini copy, terus kemudian teman-teman klik kopinya. Nah, nanti teman-teman diminta ini kira-kira mau masukin berapa dananya. Misalkan di sini dananya 100 dolar. Oke. Nah, terus kemudian ya udah teman-teman klik centang terus klik copy. Itu aja teman-teman. Nah, otomatis nanti setiap dia melakukan trading nanti otomatis teman-teman akan ikut trading gitu. Jadi kita numpang di akunnya dia. Terus kemudian terkait dengan skema bagi hasilnya itu nanti sudah diatur oleh OKE. Kalau misalkan menurut teman-teman topik ini menarik terkait dengan copy trading, silahkan tulis di kolom komentar. Next video kita akan bahas dia secara mendetail. Oke, saya kira segitu teman-teman pada video ini. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.